Mari kita bersama-sama merenungkan nats firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 8 dengan tema kontradiksi yang mencerahkan. Demikianlah firman Tuhan. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Saudaraku, paradoks yang sangat membingungkan. Allah tidak berkenan pada apa yang Dia sendiri perintahkan. Ini seperti guru yang memberikan tugas tetapi kemudian berkata, saya tidak puas dengan tugas itu sendiri. Apakah Allah berubah pikiran? Tentu tidak. Ini merupakan sebuah penyingkapan maksud yang lebih dalam. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, ini kuncinya. Korban-korban itu dilakukan dengan sempurna secara teknis, prosedur diikuti, darah ditumpahkan, asap membumbung, dari luar semuanya tampak benar, imam berpakaian tepat, waktu tepat, tempat tepat, cara tepat. Tetapi Allah melihat lebih dalam dari penampilan luar. Seperti siswa yang mengerjakan PR dengan sempurna, tetapi hanya menyalin dari internet tanpa memahami. Secara teknis tugasnya selesai dan benar, tetapi guru yang bijaksana tidak akan puas karena tujuan pembelajaran tidak tercapai. Demikian pula dengan korban-korban ini. Secara teknis benar, tetapi secara spiritual kosong. Allah tidak pernah menginginkan agama tanpa relasi. Dia memberikan hukum Taurat sebagai guru untuk membawa kita kepada Kristus dan bukan sebagai tujuan akhir. Seperti peta yang berguna untuk perjalanan, tetapi bodoh jika kita berhenti di peta dan tidak melanjutkan perjalanan ke tujuan sebenarnya. 4 jenis korban disebutkan di sini. Korban dan persembahan itu umum, korban bakaran penyerahan total, korban penghapus dosa untuk pelanggaran spesifik, semuanya tanpa kecuali tidak memuaskan hati Allah jika hanya ritual tanpa realitas. Bukan jenis korbannya yang salah, tetapi hati di balik korban. Bayangkan orang tua yang menerima hadiah hari ibu yang dibeli dengan terpaksa, diberikan dengan enggan tanpa kasih sama sekali. Hadiahnya mungkin mahal dan indah, tetapi apakah itu akan menyenangkan hati sang ibu? Tentu tidak. Ibu menginginkan kasih, bukan sekedar hadiah. Allah menginginkan hati dan bukan sekedar korban. Sistem korban dimaksudkan untuk mengajar tentang keseriusan dosa. Bahwa dosa membawa maut, bahwa pendamaian memerlukan penumpahan darah. Tetapi ketika pelajaran menjadi pengganti realitas, ketika bayangan dianggap sebagai substansi, ketika sarana menjadi tujuan, Allah tidak berkenan. Ini juga peringatan bagi kita. Kita bisa hadir di gereja setiap minggu, memberikan persembahan, ikut pelayanan, tapi jika hati kita jauh dari Allah, semua itu tidak berkenan kepadanya. Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran, bukan pelaku ritual yang sempurna. Dia ingin relasi, bukan agama. Dia ingin kasih, bukan sekedar ketaatan. Dia ingin hati kita dan bukan hanya waktu atau uang kita. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, bantu kami memahami bahwa Engkau mencari lebih daripada sekedar kepatuhan eksternal. Bebaskan kami dari agama yang kosong. Beri kami hati yang sungguh mengasihi-Mu, bukan hanya mengikuti aturan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.